Salam saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kesadaran kekekalan. Sehebat apapun makhluk yang ada di bumi, seperti hewan, tidak akan memiliki kesadaran kekekalan seperti manusia. Manusia memiliki kesadaran kekekalan. Manusia memiliki kehebatan dari makhluk hewan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, memberi kekekalan berarti Tuhan memberi kesadaran mengenai realita kekekalan. Banyak ritual, kepercayaan, keyakinan terhadap kekekalan. Ada suku mengadakan ritual kematian dengan keyakinan arwah dalam perjalanan panjang perlu dibekali ritual-ritual, dan ada yang buat mobil, kotak uang, rumah dalam kertas dan dibakar hingga di alam lain punya fasilitas. Tuhan memberi kekekalan dalam hati nurani manusia sehingga menyadari adanya kekekalan. Jangan lupa realitas ini. Tetapi bagi manusia materialistis, memicu akan seseorang tidak peduli realitas kekekalan, pasti hidup ceroboh. Paulus mengatakan di Korintus, mari kita makan, minum, besok mati. Ini filosofi binatang. Kalau manusia mati dibangkitkan masih ada kesadaran. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan bodoh seperti hewan. Bagi mereka membuat hari ini berbunga-bunga seindah-indahnya. Di dunia ini kita membuat ukiran abadi, apa yang dibuat di dunia tidak terhapus yang dibuat untuk di kekekalan. Orang sehebat apapun pasti juga mati dan memiliki goresan hidup akan menjadi sampah apabila ia menyanyiakan kesempatan ini. Seperti kisah orang kaya hanya mengumpulkan harta, mati, lalu siapa? Maksud saya untuk siapa hartanya? Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-21-nya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kisah orang kaya ini adalah orang yang sukses dalam bisnis, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Segala kesenangan di dunia akan lenyap selamanya. Dalam Alkitab mengatakan semua berakhir seperti mimpi. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Rupa mereka dipandang hina oleh Tuhan. Hidup di dunia singkat, bila menutup mata seperti mimpi semua berlalu dan masuk realitas. Pembaringan terakhir. Jadi saudara, takut akan Tuhan dan gentar selamanya kita harus miliki selama kita hidup di dalam atau di bumi ini. Dan betapa mengerikan semua kesibukan itu yang membuat menenggelamkan kita semua dengan tidak memiliki kesadaran akan kekekalan itu. Manusia
Adam diciptakan menurut rencananya segambar dan serupa dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan Adam faktanya baru diciptakan segambar dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Baru gambar, yaitu komponen-komponen yang ada dalam atau pada diri Allah, ada pada diri kita manusia. Gambar Allah ini adalah pikiran dan perasaan. Adam rupanya tidak diciptakan, rupa adalah kualitas dari gambar. Setiap orang masing-masing berjuang mencapai kualitas gambar, yaitu rupa. Sehingga jangan di akhir hidup kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak dipandang hina, tidak indah di mata Tuhan. Ingat saudara, umur manusia 70-80 tahun. Mestinya hidup mendandani batiniah sampai menutup mata. Hayati realitas kekekalan ini, saudara. Contoh, anak sekolah bergaul dengan anak yang rajin akan menular ke yang lain. Jadi siapa teman gaul yang kita miliki, itu akan mempengaruhi kekekalan kita. Dunia fasik tidak sadar realitas kekekalan. Dengan mengerti kebenaran setiap hari menjadi hari-hari yang berharga yang dikerjakan demi kekekalan. Semua manusia pasti akan berakhir dengan kematian, dan dengan menghayati kekekalan akan mendandani batiniah dan melakukan pelayanan buat Tuhan. Kita menggarap manusia batiniah kita supaya berkenan. Orang yang melayani Tuhan akan terus melayani di kekekalan. Pelayanan bukan cuma kegiatan di gereja sebagai aktivis atau pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, tetapi segala sesuatu yang dibuat sehingga orang lain dapat tertolong. Yang kita buat itu adalah pelayanan yang benar, sehingga membuat lukisan yang indah. Orang bisa diselamatkan, dan itu akan menjadi catatan pribadi untuk kita. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang mati di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya mestinya membuat lukisan indah, tetapi memilih tidak menolong Lazarus sampai mati, sehingga orang kaya terbuang dari hadirat Allah. Jangan sampai kita tidak pedulikan hal kekekalan. Janji Tuhan yang berkenan akan hidup di kekekalan, yaitu di langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa sudah mulai menyadari realitas kekekalan? Kalau Tuhan memberikan pernyataan bahwa ada kekekalan, maksudnya adalah bahwa supaya kita itu menyadari bahwa hidup yang singkat ini kita akan berakhir kepada kematian. Saudara akan mati, saya juga akan mati, akan dipanggil kepada Tuhan. Tetapi apakah kita menyadari, mulai memahami bagaimana mengukir kehidupan kita selama kita ada di bumi ini? Dengan bertobat dan sadari kekekalan yang dahsyat itu, maka kita akan terus memperbaiki manusia batiniah kita sampai kita berkenan kepada Tuhan, lalu kita berpaling kepada Tuhan, karena kesempatan itu akan lenyap atau hilang kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini. Pada waktu kita diberitahu bahwa hidup kita tidak selamanya, harusnya kita harus mengerti bahwa kita bisa jatuh, kita bisa berdosa, tapi kita bangun, bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus dan Injil kebenaran itu akan membawa kita akan menjadi manusia-manusia ilahi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita terpuruk berlanjut-lanjut ketika kita bersalah.
kita minta ampun dan kita hidup kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata semua indah pada waktunya. Kalau kita mau memahami dengan keadaan yang kita hadapi, yang kita lakukan, kita berbalik dari kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.